semua, perkenalkan nama saya Sri Mulyani Janti dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang edukasi pelestarian flora dan fauna endemik di Nusa Tenggara Timur. Seperti yang kita ketahui, di Nusa Tenggara Timur itu banyak sekali jenis flora dan fauna, dan ada beberapa jenis di antaranya yang sudah hampir punah. Salah satu contoh faunanya yaitu pada hewan komodo, sedangkan pada floranya yaitu pada pohon cendana. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu asal-usul dari hewan komodo dan pohon cendana. Yang pertama yaitu komodo. Komodo adalah salah satu jenis hewan reptil terbesar di dunia yang termasuk dalam keluarga kadal. Hewan ini adalah salah satu jenis hewan endemik Indonesia dan hanya terdapat di beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur. Contohnya yaitu seperti Pulau Komodo dan Pulau Flores. Habitat asli dari hewan komodo yaitu biasanya hidup di daerah pesisir dan padang rumput seperti yang biasa kita lihat yaitu di Labuan Bajo. Baik, berikutnya yaitu pohon cendana. Pohon cendana adalah salah satu jenis pohon tropis yang memiliki aroma yang khas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pohon ini berasal dari kawasan Asia termasuk Indonesia, yaitu tepatnya di Nusa Tenggara Timur seperti di Pulau Timur, Sumba, dan Flores. Pohon ini biasanya tumbuh di daerah yang tropis dan memiliki curah hujan yang rendah. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya kepunahan pada komodo. Penyebab terjadinya kepunahan pada komodo terjadi karena beberapa faktor. Yang pertamanya itu hilangnya habitat. Aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur, perluasan pemukiman, dan konversi lahan untuk pertanian telah menyebabkan penyusunan habitat alami komodo. Hal ini mengaruhi ruang hidup dan sumber daya yang tersedia bagi komodo. Yang kedua itu penurunan populasi mangsa. Spesies utama komodo seperti rusa timur dan babi hutan mengalami penurunan populasi akibat perburuan liar dan degradasi habitat. Penurunan populasi mangsa ini secara langsung memengaruhi ketersediaan makanan bagi komodo, sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup bagi komodo. Yang ketiga itu perubahan iklim. Kenaikan suhu dan perubahan pola cuaca mengancam ekosistem komodo. Hal ini berdampak pada ketersediaan air dan vegetasi yang merupakan sumber daya penting bagi komodo. Dengan kurangnya sumber daya ini dapat memengaruhi populasi mangsa komodo akan semakin menurun dan pada akhirnya mengancam keberadaan komodo itu sendiri. Yang keempat itu interaksi dengan manusia. Aktivitas wisata yang tidak dikelola dengan baik dan perubahan liar dapat mengganggu populasi komodo. Yang kelima itu inbreeding dan populasi kecil. Inbreeding dan populasi kecil terjadi karena populasinya terpusat di berbagai pulau. Risiko inbreeding atau perkawinan sedara lebih tinggi sehingga dapat mengaruhi keanekaragaman genetik dan ketahanan terhadap penyakit. Oke, jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Agustina Tamuinya, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon cendana atau Santalum album, yaitu penyebab terancam punah. Nah, yang pertama itu eksploitasi berlebihan. Di mana eksploitasi berlebihan itu, maka kayu dan minyak cendana memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga pohon ini sering dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Nah, yang kedua itu hilangnya habitat. Di mana hilangnya habitat itu, maka deforestasi untuk lahan pertanian, pemukiman, dan proyek infrastruktur mengurangi kawasan hutan tempat pohon cendana tumbuh. Nah, yang ketiga itu perubahan ekosistem. Di mana perubahan ekosistem itu
maka pohon cendana membutuhkan simbiosis dengan mikroorganisme tertentu di tanah untuk tumbuh, sehingga perubahan ekosistem akibat erosi tanah, degradasi lahan, dan pemupukan berlebihan mengganggu pertumbuhannya. Nah, yang keempat itu konflik pemilikan. Di mana konflik kepemilikan itu, maka kebijakan masa lalu yang menganggap pohon cendana sebagai milik negara membuat masyarakat enggan menanam atau merawatnya karena merasa tidak memiliki keuntungan yang langsung. Nah, yang kelima itu regenerasi sulit. Di mana regenerasi sulit itu, maka pohon cendana membutuhkan waktu yang sangat lama untuk matang dan menghasilkan benih. Selain itu, perusakan pohon dewasa mengurangi peluang regenerasi yang alami. Baik, dari penyebab terancam punahnya hewan komodo dan pohon cendana yang tadi telah dijelaskan oleh kedua teman saya. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan strategi atau upaya yang dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna, tepatnya pada hewan komodo dan pohon cendana yang terancam punah di Nusa Tenggara Timur. Baik, yang pertama yaitu upaya untuk melindungi dan melestarikan komodo di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama yaitu mengedukasi masyarakat lokal, seperti mengadakan kampanye untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi komodo dan ekosistemnya. Yang kedua yaitu menegakkan hukum. Dengan kita menegakkan hukum, aktivitas ilegal seperti perburuan liar dan perdagangan satwa tidak akan terjadi, sehingga komodo bisa berkembang dengan baik. Baik, yang kedua yaitu upaya melestarikan flora di Nusa Tenggara Timur, contohnya yaitu pada pohon cendana. Yaitu upaya yang pertama yaitu program reboisasi, yaitu di mana program untuk melakukan penanaman kembali pohon cendana di habitat aslinya dan membangun kebun bibit pohon cendana untuk menyediakan bibit-bibit yang berkualitas kepada masyarakat agar masyarakat bisa menanam kembali pohon-pohon cendana untuk berkembang dengan baik. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada kesalahan kata atau salah dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.